Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdi Rokiba Lubis, NIM 22129037, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha Bobiko. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal yang saya buat. Berwirausaha adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam berwirausaha, terdapat berbagai macam usaha yang dapat dilakukan. Contohnya seperti usaha produk Bobiko, di mana Bobiko ini adalah kue yang berbahan dasar ubi yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Selanjutnya adalah gambaran umum rencana usaha. Yang pertama adalah kondisi umum lingkungan. Pada dasarnya, ubi kayu adalah tanaman yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, di mana pemanfaatannya ataupun pengolahannya masih kurang. Banyak di antara masyarakat mengolah ubi kayu menjadi keripik dan gorengan. Mereka tidak mengetahui bahwa ada satu produk yang dapat dibuat dari ubi kayu, yaitu produk Bobiko. Yang kedua adalah peluang usaha. Peluang usaha pada produk Bobiko ini sangat menjamin dikarenakan banyak orang yang tidak mengetahuinya, sehingga akan membuat penasaran akan produk Bobiko tersebut. Yang ketiga adalah strategi pasar. Strategi pasar yang saya lakukan pada produk ini ada 3 tahap. Yang pertama, segmenting. Segmenting ini terdiri dari demografis, dan demografis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah umur. Untuk umur sendiri tidak dibatasi dalam produk ini, baik anak-anak maupun dewasa dapat menikmati produk ini. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin juga tidak dibatasi dalam produk ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat menikmati produk ini. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, baik dari golongan menengah ke atas maupun golongan menengah ke bawah. Strategi pasar yang kedua adalah targeting. Target pasar yang dibidik pada produk ini adalah masyarakat sekitar dan anak sekolahan, baik itu anak SD, SMP, SMA, dan kuliahan. Strategi pasar yang ketiga adalah positioning, posisi pasar. Bobiko merupakan makanan bergizi tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada warna dan varian rasa yang lezat dan memiliki kandungan gizi dan mampu memberikan kesan cantik agar konsumen dapat tertarik untuk membeli produk Bobiko ini. Selanjutnya adalah struktur organisasi usaha. Untuk struktur organisasi usaha pada produk Bobiko ini ada 4 macam. Yang pertama, manajer. Manajer yaitu saya sendiri, Hamdi Rokiba Lubis. Yang kedua adalah keuangan. Keuangan yaitu rekan saya Dwinta Siva. Yang ketiga adalah produksi. Untuk produksi yaitu rekan saya Messi. Dan yang keempat adalah distribusi. Untuk distribusi yaitu rekan saya Elga. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah kekuatan. Ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh produk Bobiko ini. Yang pertama adalah produk Bobiko ini mudah diterima oleh masyarakat luas. Produk Bobiko memiliki gizi yang tinggi dan memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Selain memiliki kekuatan, produk Bobiko juga memiliki kelemahan. Yang pertama, produk mudah ditiru oleh pesaing. Yang kedua, produk mudah basi ataupun ketahanan pada produk rendah. Dan yang ketiga adalah harga bahan baku pada produk tidak menentu. Analisis SWOT yang ketiga adalah peluang. Peluang pada produk Bobiko ini sangat tinggi disebabkan produk sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat sebab bahan bakunya adalah ubi kayu. Dan produk juga jarang ditemui walaupun terkadang masih ada pesaing. Analisis SWOT yang keempat adalah ancaman. Ada 2 ancaman pada produk Bobiko ini. Yang pertama adalah tidak menentunya ketersediaan bahan baku yaitu ubi kayu dan munculnya produk serupa dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah gelas ukur 1 liter, panci, baskom, wajan, dulang, dan pisau. Sedangkan bahan yang digunakan adalah ubi jalar atau bisa juga menggunakan ubi kayu,
tepung tapioka, kacang, gula merah, seres, coklat, dan garam. Sedangkan pelengkapnya adalah label kemasan, cup plastik, sarung tangan plastik. Ini adalah proses produksi. Yang pertama, persiapan produksi. Pada tahap persiapan produksi ini terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan alat. Mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kue Bobiko. Yang kedua adalah persiapan bahan. Mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue Bobiko. Kedua adalah tahap produksi. Tahap produksi yang dilakukan yaitu kupas ubi lalu cuci bersih, kemudian kukus sampai matang dan lunak. Selanjutnya haluskan ubi, lalu tambahkan tepung tapioka dan garam, lalu campur hingga merata. Kemudian ambil adonan, bulatkan dan isi dengan isian yang diinginkan seperti gula merah, kacang, seres, dan coklat. Yang terakhir adalah goreng adonan dengan menggunakan minyak panas dan menggunakan api yang kecil. Kemudian angkat dan tiriskan hingga dingin, lalu tambahkan topping sesuai selera. Selanjutnya adalah pelaksanaan usaha. Pelaksanaan usaha yang saya lakukan adalah yang pertama promosi. Promosi dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur dan pamflet kepada target pasar yang telah ditentukan. Yang kedua adalah mendapatkan pelanggan, mendapatkan konsumen yang akan mengonsumsi produk. Yang ketiga adalah waralaba, yaitu bernegosiasi jika dalam pemasaran dalam jumlah yang banyak. Yang keempat adalah evaluasi, melakukan penawaran dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola usaha yang sama dan dengan sistem yang sama. Selanjutnya adalah biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan adalah Rp251.500. Yang kedua adalah biaya perlengkapan, yaitu Rp930.000. Yang ketiga adalah perjalanan dan lain-lain, yaitu Rp40.000. Jumlahnya adalah Rp1.221.500. Kesimpulan dari proposal yang saya buat adalah usaha Bobiko ini akan berkembang dan mendapatkan respon dari konsumen. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren dalam masyarakat meskipun merupakan jajanan tradisional. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.